Shalom, haleluya, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan itu menjaga kita dan juga sedikit kesaksian dalam kehidupan ini. Semoga itu menguatkan kita semuanya. Ayat bacaan saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin orang berpikir bahwa kenapa beban kehidupan saya ini kok sebenarnya melebihi daripada kemampuan saya. Saya tidak sanggup menanggungnya. Saya sepertinya persoalan ini lebih berat daripada kemampuan saya ataupun kesanggupan saya. Seringkali pertanyaan itu muncul dalam pemikiran kita atau sebuah keluhan yang diucapkan oleh orang. Tapi kita harus mengerti dari sudut pandang firman Tuhan bahwa sebenarnya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia. Allah itu setia, Allah itu menjaga perjanjiannya, Allah itu sesuai dengan kebenaran firman, dia tidak menginginkan kejatuhan kita atau kegagalan kita. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, menurut firman Tuhan bahwa pencobaan itu biasa. Sebuah persoalan atau sebuah hal yang berusaha menjatuhkan kita, itu kapasitasnya kalau boleh dikata sebenarnya dibatasi oleh Tuhan karena tidak boleh melebihi kekuatan manusia. Dan sekarang seringkali menjadi kegagalan daripada manusia adalah bahwa kita keburu menyerah. Kita tidak mempunyai benteng yang kuat dalam kehidupan kita untuk beriman kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, dan kita memilih menyerah. Padahal kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan dikatakan ia setia. Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat ini. Berarti kalau ada sebuah persoalan, kita harus punya dalam pikiran kita. Persoalan ini tidak melebihi kekuatan aku. Karena Tuhan setia. Berarti Tuhan bersama dengan aku. Dan pasti aku bisa lolos dari persoalan ini. Kalau aku teguh, aku berdiri dalam iman dan pengharapanku kepada Tuhan. Aku bergantung kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku pasti bisa lolos dari persoalan ini. Saya tidak tahu. Entah sakit penyakit. Entah masalah keuangan. Entah masalah kesehatan. Entah masalah keluarga. Tuhan berkata bahwa itu tidak melebihi daripada kemampuan kamu. Karena aku setia, aku menyertai kamu. Bahkan dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar. Nah, kita harus tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang menurut kita melebihi kekuatan kita, seolah-olah kita menyerah, kita tetap memandang kepada Tuhan. Dan ternyata ketika tetap kita percaya kepada Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita sehingga dia memberikan jalan keluar kepada kita. Jalan keluar itu seperti apa? Masing-masing orang berbeda. Jalan keluarnya berbeda, tidak bisa sama. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Dia punya banyak cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekuatan manusia kita mungkin menurut kita waduh sudah nggak mampu, aku nggak sanggup, aku Tuhan nggak sanggup, aku Tuhan. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Saya masih ingat ketika punya anak saya 2. Lalu yang pertama sebelumnya sempat kuliah di jurusan yang lain, tapi kemudian berpikir setelah kita akan kuliah di luar negeri. Tapi kita tahu bahwa kalau kuliah di luar negeri kita tidak sanggup membiayainya. Dan kita berkata, kalau kamu dapat beasiswa, ya kamu bisa pergi. Kalau enggak, ya enggak usah. Waktu itu mencoba, anak yang pertama ini mencoba mendaftar di Cina, di 4 university. Padahal dia sudah 1 tahun, sempat kuliah di tempat yang lain. Agak lupa pelajaran, tapi mencoba mendaftar. Yang pertama, di jurusan food science, puji nama Tuhan, ternyata dapat 50%. Lalu pengumuman yang kedua dari university yang lain, jurusan biotek, puji nama Tuhan dia dapat 100%. Dan juga dapat asrama.
Lalu yang ketiga, yang sebenarnya ini diharapkan cepat dapat pengumuman, ternyata enggak, yaitu biomedical. Lama nggak pengumuman-pengumuman. Lah sebuah jurusan yang sebenarnya dia tidak suka, yaitu teknik kimia di sebuah kampus, yang sebenarnya dia tidak ingin, tapi istri saya mendaftarkan dia saja di sana. Dia berpikir nggak mungkin lah, karena ranking uni ini lebih tinggi dan juga jurusan ini lebih susah, teknik kimia. Ternyata saya godain, pasti diterima kamu akan pindah di sini. Ternyata diumumkan lebih dulu. Jadi di kampus Tianjin University dia dapat 100% dan juga dapat uang jajan. Akhirnya kita bayar di situ juga. Yang biomedical yang dia suka, yaitu di Sastek, pengumumannya terlambat. Kita sudah terlanjur bayar di Tianjin dan teknik kimia. Ketika itu diumumkan, setelah itu di Sastek biomedical, dia juga diterima dengan beasiswa free SPP. Ya sudah dilupakan, sudah lebih suka teknik kimia, sudahlah, nanti dengan pertimbangan kalau nanti mau pindah di biomedical atau biotek atau perusahaan bisa di S2-nya. Ya, dia diterima. Jadi mengucap syukur, akhirnya bisa kuliah. Ketidakmampuan kita untuk membiayainya, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Lah, saya sangat suka di sini bahwa pada waktu sesuatu tantangan datang dalam kehidupan kamu, itu sebenarnya tidak melebihi kemampuan kamu. Dan kalau kamu bergantung dan berharap kepada aku memberikan jalan keluar kepada kamu. Lah jalan keluarnya apa? Dikasih beasiswa. Itu Tuhan yang saya sangat suka, saya sangat memuji dia dan meninggikan dia sehingga kita bisa menanggungnya. Lalu ada yang kedua kemarin, ya cerita agak, karena ternyata dia sekolah SMA-nya itu ada pilihan, dia nggak mengambil jurusan fisika di kelas 2 dan 3, dia cuma ngambil kimia, matematika, biotek, dan bidang-bidang lain. Dan fisika dia tidak ambil. Tapi ternyata aku pengen kuliah di jurusan teknik atau sains. Coba nanya di perguruan tinggi Cina yang lain, dia berkata nggak bisa, harus punya nilai fisika. Kalau tidak punya nilai fisika tidak bisa masuk dalam jurusan STEM, jurusan sains, tek. Kita rasa putus asa. Aduh, gimana ya caranya? Kamu harus siap-siap untuk ke jurusan ekonomi atau jurusan hukum dan jurusan yang lainnya. Kan tidak bisa. Ternyata mencoba ada sebuah jurusan waktu ada 3 kampus, semuanya dari Hong Kong. Tapi ada cabang juga di Cina. Coba mendaftar. Ternyata yang dari Hong Kong yang pertama menerima dia tapi tidak memberikan beasiswa apa-apa. Lalu coba yang jurusan yang lain, dia science, chemical science, di CUHK namanya. Diterima, tapi dengan beasiswa dapat 30.000 per tahun potongan. Sisanya masih banyak, karena kita nggak sanggup membayarnya. Sudahlah. Lalu sebuah kampus yang namanya BNBU, cabang daripada Hong Kong Baptist University di Hong Kong, yang ada di Cina. Kita berpikir, susah dapat ini, bagaimana ya? Kemungkinannya sih mungkin 50% atau apa, karena juga dari sisi dia nggak punya pelajaran fisika. Ternyata pada tanggal, saya masih ingat waktu itu tanggal 20 Desember nggak salah. 20 Desember ketika kami lagi berkumpul, lagi mau mengerjakan sebuah soal namanya CSCA untuk coba ke Cina. Tiba-tiba email datang sebelumnya itu. Ternyata dia diterima, dan kagetnya anak saya berkata, aku diterima full scholarship. Jadi tidak perlu bayar uang SPP. Haleluya, kita yang berpikir tidak mungkin, ternyata bisa terjadi. Ketika dia membaca itu seolah kami nggak percaya, tapi saya membuka sendiri emailnya dan benar diterima. Akhirnya jujur kami berlutut, kami menangis, kami berbahagia. Karena Tuhan ternyata berperkara dalam kehidupan kita. Sesuatu yang menurut kita sukar, saya baru mengerti ternyata bagi Tuhan itu mudah. Bagi Tuhan itu mudah. Kalau dia berkenan kepada jalan itu, dia bukakan. Dia diterima, saudaraku ya. Mengucap syukur sekali, dia diterima di food science, is okay lah. Di BNPO dengan 100%. Lalu kemudian dia coba mohon untuk diberikan kebebasan dalam asrama, karena kampus ini tidak memberikan beasiswa dalam hal itu. Berarti ketika mohon, ada beberapa orang yang dapat email kemudian, berapa bulan kemudian, ternyata anak saya juga dapat free asrama. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita ini memang Tuhan yang berperkara. Dia setia.
Dia tidak ingin menjatuhkan saudara dan saya. Dia ingin menyertai kita. Dia ingin menolong kita. Dia ingin kita tetap berpengharapan kepada Dia. Dia yakin bahwa Dia terlibat dalam kehidupan kita dan Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Biarlah iman dan pengharapan kita mulai saat ini kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau ada sesuatu pencobaan, ada sesuatu tantangan, ada sesuatu hal yang menurut kita hal itu membahayakan kehidupan kita dan kerohanian kita, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa Allah setia dan bahwa hal itu tidak akan melebihi daripada kemampuan aku. Karena Tuhan yang setia itu, Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu melebihi daripada tantangan yang sedang kita hadapi. Karena itu kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena Allah yang di pihak kita selalu memposisikan kekuatan kita lebih daripada persoalan yang datang kepada kita. Biar firman Tuhan ini dan renungan dan kesaksian ini juga menguatkan saudara dan saya. Karena kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak berkati semua orang yang mendengarkannya. Berkati semua orang yang mendengarkan dan juga kami semua yang saat ini mungkin dalam pergumulan dan persoalan. Tuhan, Engkau tahu kami tidak mampu mungkin menurut kekuatan kami sendiri, tapi kami tahu dan percaya bahwa kalau kami percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang setia akan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.